Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 subtema 2 di tema 2 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang terakhir adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal, yaitu menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Ketika kita ingin mendapatkan informasi, baik itu mau dalam bentuk cerpen maupun bacaan, maka langkah-langkah dalam menggali informasi yang ada, entah itu teks, bacaan, atau cerpen, maka 4 langkah ini harus kita lakukan agar kita dapat menggali, mendapatkan informasi dari apa yang kita baca. Yang pertama adalah bacalah dengan seksama. Jadi cerpen yang ingin kita gali informasinya, mendapatkan informasinya, maka langkah pertama ini harus kita lakukan, yaitu membaca atau bacalah dengan seksama. Bacanya dengan seksama berarti bacanya dengan keseluruhan, benar-benar membacanya, benar-benar dipahami dari setiap paragraf ke paragraf yang lain. Lalu kedua adalah buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nah, cara kedua ini adalah salah satu alternatif ketika kita sudah membacanya tapi tidak menemukan, belum mendapatkan informasi yang kita inginkan. Maka dengan cara membuat daftar pertanyaan, sebanyak-banyaknya atau membuat daftar pertanyaan saja, ini adalah alternatif kedua ya setelah kita membaca secara seksama. Nah, pertanyaannya itu sendiri bisa jadi dengan unsur 5W plus 1H, di mana pertanyaannya bisa kita buat dengan pertanyaan apa, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Itulah pertanyaan yang biasa digunakan ketika kita melihat, membaca dari suatu bacaan yang ingin kita gali informasinya. Kemudian yang ketiga adalah langkah untuk menggali informasi dari bacaan atau cerpen. Carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Jadi setelah kita membuat sebuah pertanyaan atau banyak pertanyaan, maka kita cari jawabannya di dalam bacaan yang kita baca. Kalau di sini cerpen, maka kita cari bacaannya, cari pertanyaannya berdasarkan cerpen yang kita baca. Jadi mudah-mudahan dengan pertanyaan yang kita buat ada di dalam cerpen yang kita sedang baca. Yang keempat selanjutnya adalah langkah selanjutnya dan langkah terakhir, rangkailah kembali. Nah, ini penting nih, ketika semua pertanyaannya ada jawabannya di cerpen, maka kita harus merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Nah, ini hasil akhir ya setelah kita menemukan semua jawaban, hasil akhir setelah kita menemukan semua ide pokoknya. Ketika membaca maupun membuat pertanyaan, maka kita harus merangkainya dengan jawaban yang telah ada, atau membuat suatu rangkaian menjadi rangkaian kata-kata yang baik dan benar menjadi sebuah ke dalam satu paragraf yang benar-benar merupakan kesimpulan dari informasi yang kita peroleh. Mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa kita terapkan, bisa kita amalkan ya ketika kita dituntut untuk menggali informasi dari sebuah cerpen maupun bacaan yang kita ingin cari informasinya. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Materi kedua ini bersumberkan pada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2.
Yang pertama di sini kita lihat ada kerja bakti ya, di lingkungan sekitar komplek atau perumahan yang ada di sini. Ada yang menyapu dan lain-lain. Kerja bakti, nah ini contohnya kerja bakti ya. Di kerja bakti ada kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kalau kita simak, kita perhatikan, kita telaah ya. Pertama, kewajibannya adalah membersihkan lingkungan. Jadi siapapun warga yang ada di perumahan ini, komplek ini, maka kewajibannya ketika kerja bakti yang kita lakukan adalah membersihkan lingkungan. Semuanya membersihkan, tidak ada satu sama lain atau satu orang pun di sana tidak melakukan membersihkan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Pada saat kita melakukan kerja bakti, maka tanggung jawab yang kita pikul adalah membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Jadi ada sampah, ada kotoran yang ada di lingkungan ini, maka tanggung jawab setiap orangnya itu untuk dibersihkan, baik yang ada di selokan, yang seperti ini gambarnya, dia membersihkan selokan. Oh, bukan selokan ini ya, jalan ya, melainkan jalan. Ada yang di selokan atau ada yang di taman-taman. Nah, ini tanggung jawabnya yang kita pikul adalah membersihkannya. Kemudian hak setiap warga yang ada di perumahan ini adalah ketika sudah melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan dan selokan, maka dia merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Nah, inilah kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan dari sini, dari contoh kerja bakti, kita dapat membedakan dan menyimpulkan masing-masing dari kewajiban, tanggung jawab, dan hak itu sendiri. Kemudian contoh yang kedua, selain kerja bakti yang ada di lingkungan masyarakat, ada juga yang namanya musyawarah. Musyawarah yang di lingkungan sekupnya atau ringkupnya rukun tetangga atau RT, maka terdapat pula kewajiban, tanggung jawab, dan hak yang masing-masing setiap orang harus menjalankannya atau mendapatkannya. Kewajiban yang pertama adalah ketika melakukan musyawarah. Contohnya di sini musyawarah pembagian jadwal siskamling. Kewajibannya adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Jadi kewajiban setiap peserta, baik yang memimpin atau anggotanya, adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Jadi sebelumnya ada tata tertib yang harus dilakukan oleh setiap peserta. Sedangkan tanggung jawab ketika melakukan musyawarah atau menjadi anggota musyawarah, menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, ini tanggung jawab yang dimiliki, yang dipikul dari setiap orang yang melakukan musyawarah. Jadi kalau ada yang berpendapat, maka kita tidak boleh menyanggahnya atau melarangnya. Ini tanggung jawab. Setiap orang yang melakukan musyawarah ini memiliki hak. Haknya apa? Yaitu berpendapat atau mengajukan pendapat. Nah, mudah-mudahan contoh kedua ini dari musyawarah sudah jelas, sudah bisa membedakan antara kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Paham ya sampai di sini? Kemudian yang ketiga adalah materi terakhir, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Macam-macam kegiatan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, kegiatan ekonomi itu dibedakan menjadi beberapa hal. Pertama adalah produksi. Adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan produksi atau kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, inilah contoh ya, produksi. Dan yang melakukan produksi adalah produsen. Misalnya apa? Peternakan, perikanan. Nah, ini bagian dari produksi. Kemudian yang kedua adalah distribusi. Jadi setelah produksi, barangnya dihasilkan, sudah ada, maka membutuhkan yang namanya distribusi. Adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen, dari si produksi setelah dihasilkan barangnya, kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Jadi beda-beda ya. Kalau produksi produsen orangnya, kalau distribusi
distributor. Jadi menyalurkan. Ada barang nih dari peternakan, maka dia mengambilnya lalu menyalurkan kepada konsumen. Yang ketiga adalah konsumsi. Kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat atau sekitar kita. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, orangnya disebut dengan konsumen ya. Jangan tertukar atau salah dalam memposisikan orang-orang yang melakukan kegiatan dari masing-masing kegiatan ekonomi ini. Konsumsi berarti menghabiskan atau mengurangi. Jadi ketika ada produksi yang dihasilkan diolah oleh produsen, kemudian disalurkan, maka si konsumen, orang yang melakukan konsumsi tinggal menghabiskan. Inilah kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. 3. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti yang tadi sudah saya utarakan ya, ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera, yang terpenuhi kebutuhan hidupnya. Ini tujuan utama ya, mencapai hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Jadi kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, maka si masyarakat, si konsumen dapat melakukan dan melaksanakan fungsi sosialnya dengan maksimal. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Jadi semakin cepatnya, semakin meratanya dalam terpenuhi kebutuhan ekonominya, maka semakin sejahtera rakyatnya yang ada di tempat tersebut. Tapi kalau tidak merata, maka ada perbedaan tingkat kesejahteraan yang ada di masyarakat, ada di masyarakat atau di tempat tersebut. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, menemukan soal latihan berikut, silakan kamu jawab soal latihan ini, yang dimana soal ini diambil atau diperoleh dari materi kita pada pembelajaran kita kali ini. Jawablah keempat soal ini, 4 latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat, dengan jawaban hasil karya kamu tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kesulitan, silakan kamu mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Bahkan boleh kamu lakukan berulang-ulang kali sehingga kamu benar-benar paham dari video ini. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.